Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita sebaik-baik nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya hingga akhir zaman. Semuanya amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah metodologi pengembangan dakwah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teknik perencanaan Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka. Kelompok kami yang beranggotakan Alvin Aska Irhamni, Alfia Fauziah, Ayu Rahmawati, Ziyati Horin Amila, saya sendiri, Cecep Muhammad Salman, Cantika Ajeng Priani, Hafiyah Putri, Hasan Komariz Zaman, Hafiz Hekmatiar, dan yang terakhir Istia Latifatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan. Rencana merupakan suatu arah tindakan yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelum kita memulai sesuatu. Dari perencanaan ini akan ditentukan tujuan-tujuan keorganisasian serta kegiatan yang diperlukan demi tercapainya suatu tujuan. Istilah perencanaan dalam perspektif manajemen bisa disebut arranging. Mengutip dari Sofyan Sarif Harahap, beliau mendefinisikan perencanaan adalah fungsi menetapkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pendapat tersebut, bisa dipahami bahwa perencanaan adalah wujud dari tindakan konsepsional tentang masa depan yang diinginkan secara rasional. Karena itu, perencanaan juga dapat diartikan sebagai upaya dalam menetapkan apa yang akan dilakukan, sehingga perencanaan mencakup lapangan keputusan yang luas, yaitu pemilihan atau penetapan tujuan dan penentuan strategis, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Di samping itu, dengan adanya sistem perencanaan, memungkinkan orang dapat memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai manfaat perencanaan dakwah. Nah, menurut Munir dan Wahyu bahwa ada beberapa manfaat yang dapat diraih dengan melakukan perencanaan dakwah ini. Di antaranya yaitu yang pertama, ada sasaran dan target, lalu yang kedua yaitu tidak ada double job, lalu yang ketiga yaitu prediksi dan antisipasi, lalu yang keempat penyiapan kader dai, dan yang kelima yaitu efektif dan efisien, lalu yang keenam terorganisir, dan yang terakhir yaitu controlling. Baik. Yang pertama yaitu sasaran dan target. Mengapa dalam sebuah perencanaan harus ada sasaran dan target? Karena sasaran dan target ini dapat memberikan batasan serta tujuan, sehingga mampu mengarahkan dai secara tepat dan maksimal. Lalu yang kedua yaitu tidak ada double job, artinya yaitu tidak memiliki dua pekerjaan. Hal ini menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Lalu yang ketiga yaitu prediksi dan antisipasi. Nah, prediksi dan antisipasi ini dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problem dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Lalu yang keempat yaitu penyiapan kader dai.
Nah, penyiapan kader dai ini merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitasi serta potensi dan kemampuan umat. Lalu yang kelima yaitu efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Lalu yang keenam yaitu terorganisir. Nah, maksud dari terorganisir ini yaitu menghemat fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada. Lalu yang terakhir yaitu controlling. Nah, maksudnya yaitu dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif dan tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan program kerja Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Nah, proses perumusan strategi Masjid Agung Al-Imam Majalengka diawali dengan membuat skenario atau planning yang dilakukan sejak awal pembangunan masjid oleh DKM bersama pengurus masjid lainnya. Para pengurus masjid melakukan dialog mengenai hal yang ingin dilakukan dan dicapai oleh Masjid Agung Al-Imam. Dalam beberapa waktu ke depan, baik bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berdasarkan data yang diperoleh Masjid Al-Imam, Majalengka merumuskan beberapa langkah manajemen yang dilakukan, sehingga berhasil mampu menjadi masjid yang terbilang berhasil menjadi masjid yang makmur serta memakmurkan masyarakat setempat. Setidaknya ada 5 langkah yang diterapkan di dalam Masjid Agung Al-Imam ini. Yang pertama, memulai proses penentuan wilayah dakwah. Yang kedua, mendata keadaan jamaah masjid. Kemudian merencanakan atau merumuskan kegiatan masjid dan melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat setempat mengenai program yang dibuatnya. Dan yang terakhir ini membuat laporan kegiatan secara transparan. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan kegiatan Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Perencanaannya ada dengan pertemuan rutin, adapun agenda yang dibahas dalam rapat tersebut yakni kegiatan yang akan dilakukan Masjid Agung Al-Imam, baik itu kegiatan jamaah atau keagamaan dan kegiatan yang sifatnya pembangunan atau infrastruktur seperti pemeliharaan bangunan masjid. Adapun tujuan dari agenda rapat rutin ini yaitu untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kepengurusan serta memilah kegiatan tersebut itu berhak atau layak untuk dilaksanakan. Perencanaannya ada perencanaan jangka pendek seperti adanya program kegiatan harian atau serta mingguan, semisal pelaksanaan sholat 5 waktu ataupun pelaksanaan sholat Jumat. Sedangkan perencanaan jangka menengah meliputi kegiatan bulanan seperti kajian rutin bulanan serta menata kembali halaman masjid yang kini disatukan dengan Taman Alun-Alun Majalengka agar terlihat lebih megah dan luas. Sementara untuk perencanaan jangka panjang, yaitu meliputi kegiatan tahunan seperti Maulid Akbar dan acara besar Islam lainnya. Fisik dan non-fisik. Jika dilihat berdasarkan bentuk, maka perencanaan di Masjid Agung Al-Imam ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, perencanaan fisik yang mencakup pembangunan taman masjid yang baru, perbaikan dari segi aspek masjid serta perluasan area masjid, dan yang kedua perencanaan non-fisik yang dimana mencakup kegiatan seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, kegiatan khusus di Ramadan, dan lain sebagainya. Adapun target yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut yakni untuk meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat di lingkungan Masjid Agung Al-Imam yang dimana tujuannya itu untuk memakmurkan serta menjadikan masjid itu sebagai tempat peradaban masyarakat. Kekurangan dari perencanaan tersebut bisa dilihat dari perencanaan kegiatan Masjid Agung Al-Imam ini secara jelas dari segi
perencanaannya yang itu masih memiliki kekurangan yang dimana rapat rutinan yang 2 bulan sekali itu sebaiknya diganti menjadi 1 bulan sekali. Karena dengan begitu pengurus bisa lebih rinci mengevaluasi kegiatan itu selama 1 bulan sehingga bisa terencana dengan lebih baik lagi. Perencanaan kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan fisik masjid, maka pihak pengelola juga harus lebih banyak membuat perencanaan kegiatan yang sifatnya bisa dari segi keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi. Namun, jika hanya bangunan fisik masjid saja yang dibangun akan tetapi jamaah yang mengisinya tidak ada, maka itu akan sia-sia. Dengan demikian, pembangunan masjid fisik, masjid itu harus seiring dengan agenda kegiatan yang dapat memakmurkan masjid itu sendiri, serta bisa meningkatkan aktivitas keagamaan masyarakat di Masjid Agung Al-Imam tersebut. Maka dengan itu diharuskan pengurus memiliki kemampuan memanage Masjid Agung Al-Imam sehingga dalam menjalankan apa yang menjadi tujuan masjid tersebut bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Prinsip manajemen Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Secara umumnya, Masjid Agung Al-Imam Majalengka memiliki beberapa prinsip utama manajemen, yaitu dengan melayani. Sebagai lembaga dakwah, tentunya fungsi masjid tidak hanya memberikan pelayanan dengan melengkapi fasilitas masjid saja, tetapi juga memberikan pelayanan berbentuk jasa yang membantu masyarakat untuk menemukan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. Oleh karenanya, Masjid Agung Al-Imam Majalengka berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui program kegiatan yang telah diterumuskan dan menjadikan pelayanan tersebut sebagai salah satu pondasi dalam menerapkan manajemennya. Yang kedua, dengan memahamkan prinsip manajemen Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman yang konkret kepada masyarakat mengenai ajaran Islam. Memahamkan tersebut mendasari program kegiatan masjid terutama yang berbentuk kajian dan pendidikan. Yang ketiga, dengan mensosialisasikan. Prinsip manajemen selanjutnya ialah masjid memastikan bahwa seluruh langkah manajemen tersosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Prinsip ini sekaligus sebagai syiar kepada masyarakat agar semakin banyak yang berpartisipasi dalam memakmurkan masjid. Masjid Agung Al-Imam Majalengka menerapkan prinsip tersebut ke dalam berbagai media seperti pengumuman melalui speaker masjid, spanduk yang dipasang di sejumlah titik strategis, undangan yang disebarkan melalui bantuan RT RW kepada jamaah, dan juga situs resmi Masjid Agung Al-Imam Majalengka yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun oleh warga setempat dan umat Islam lainnya. Yang keempat, mempertanggungjawabkan. Prinsip ini tidak kalah penting dengan prinsip yang lainnya. Tentu saja, bentuk tanggung jawab ini perlu diterapkan oleh setiap masjid sebagai lembaga dakwah yang memiliki berbagai program kerja dan program kegiatan, terlebih melibatkan sejumlah masyarakat. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Artinya ada tanggung jawab di situ yang perlu disadari oleh setiap subjek, termasuk Masjid Agung Al-Imam Majalengka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Kumar Saman yang ingin menjelaskan di bagian penutup. Nah, dalam mengungkapkan fungsi masjid, dapat idealnya diperlukan untuk memikirkan apapun gagasan kreatif ataupun inovatif bagi setiap anggota pengurus masjid itu sendiri. Nah, terutamanya dalam perencanaan kegiatan yang dapat dilakukan meliputi pembangunan fisik masjid, maka pihak pengelola juga harus lebih banyak membuat perencanaan kegiatan yang sifatnya dari segi keagamaan, pendidikan, ataupun pembelajaran, ataupun juga bisa disinggung juga dari ekonominya juga. Nah, adapun prinsip manajemen juga sangat membantu dalam untuk melancarkan suatu perencanaan kegiatan yang akan dilakukan masjid itu sendiri. Nah, dan prinsip manajemen itu sendiri dapat
memberikan support bagi masyarakat setempat ataupun ingin dilakukannya sebuah kegiatan di masjid itu sendiri. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.